Kalian masih ingat nggak ada lagu baru yang diciptakan Mahasewa yang kayak gini loh liriknya? Sya la 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 Prabowo Sya la 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 Prabowo Udah tertangkap penciptanya. Sungguh lagu yang sangat merdu, sangat indah didengar. Tapi lebih indah lagi kalau kau nyanyikan itu di dalam penjara. Tarama, cereng. Hello guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat terkini. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak. Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kalian semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai. Baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian masih ingat nggak ada lagu baru yang diciptakan Mahasewa yang kayak gini loh liriknya? Sya la 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 Prabowo Sya la 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 Prabowo Udah tertangkap penciptanya. Sungguh lagu yang sangat merdu, sangat indah didengar. Tapi lebih indah lagi kalau kau nyanyikan itu di dalam penjara. Udah aku bilang dari kemarin ya, kalau misalnya kau mau menjadi orator jangan terlalu maju kali. Kalau yang di bawah-bawah itu ngikut-ngikut aja semua, kau lah masuk penjara. Gara-gara 40.000. Aduh. Bangga ya orang tuanya. Tahu kalian, selesai demo, kabur dia. Entah kemana burun selama seminggu. Buron seminggu. Ujung-ujungnya ditangkap. Yang menangkap itu juga katanya warga. Ternyata warga nggak suka dengan lagumu. Karena lagumu menyakiti hati mereka. Karena yang kau hina adalah presiden mereka. Sya la 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 la. Siapa yang ngajari kau, mamamu? Inilah manusia-manusia kalau di rumahnya kurang mendapat pendidikan. Makanya tolong dulu kepada orang tua. Ya, tugas guru, dosen, kalau zaman sekarang jangan diharapkan untuk mendidik. Kebanyakan mengajar. Kalau masalah akhlak, ibadah, toto kromo, itu urusan orang tua. Coba cek dulu di dalam kartu keluarganya ada berapa anak ibunya ini. Entah kayak gitunya semua sifatnya.
Adik mahasiswa. Udah semester berapa kau sekarang? Hah? Ya, mudah-mudahan aja kok nggak di semester akhir ya kan. Kalau nggak gagal Dewi sudah. Mudah-mudahan masih di semester awal ini. Kan begitu. Jadi masih sedikit uang mamaknya ini keluar untuk bayar kuliah. Aduh, tolong dulu ya untuk keluarganya, pastikan dulu ke kampusnya. Kalau anak ini di penjara, kira-kira uang kuliah jalan atau enggak? Makanya kalian itu kalau misalnya mau orasi, mikir-mikir dulu, jangan kepancing emosi, iya kan? Kalau dibayar, kasih tahu bayarannya berapa. Kalau kau misalnya dibayar 40 juta, nggak apa-apa kau masuk penjara. Uangnya kau kasihkan orang tua. Nah kalau dapat 40 ribu, rugi kali kau. Udah nggak jadi wisuda? Dijauhi oleh pemuda? Kau terancam kau lama kau kawin kau. Kayak mana coba contohnya kalau punya suami, ya kan? Contohnya kurang gaji, ya kan? Nyanyi dia, shalalalalala, suamiku, Datang anaknya contohnya, ya kan? Punya anak, nilainya jelek, mak, nilaiku jelek, mak, katanya kan? Datang dia nyanyinya lagi, shalalalalala, anakku, Datang mertuanya, dinasehati dia baik-baik, begini menantuku. Nyanyilah dia, shalalalalala, mertua, Udah ku bilang sama kau jauh jodohmu. Ya tolong mahasiswa ya, kalau misalnya kalian itu belum tahu arah dan tujuan dari sebuah demonstrasi ya, dan kalian mencium ada bau-bau ya, ada bau-bau politis ya, jangan terlalu masuk lebih dalam. Boleh ikut-ikutan tapi jangan dalam kali. Merah-merahkan aja. Kayak gini jadinya nih, kan begitu, yang makan korlap. Uang masuk lewat korlap. Dia jadi korban. Kau katakan Bapak Prabowo kau samakan dengan dengan makhluk hidup berkaki 4. Ku bilang sama kau, iya kan? Kau itu punya otak atau enggak? Ya, Bapak Prabowo, kau belum lahir, beliau itu sudah mengorbankan darah dan juga nyawanya demi bangsa ini. Enak kali kau bilang begitu, Kurasa lebih jelas dan juga lebih banyak jasa Bapak Prabowo dibanding bapakmu. Satu-satunya jasa bapakmu paling besar di dunia ini adalah cuma membesarkan kau. Memikirkan kau, memperjuangkan kau. Tapi Bapak Prabowo mulai dari dulu dia sudah menghibahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk bangsa Indonesia. Berani kau bilang kayak gitu. Saya kecewa setelah kita pilih Bapak Prabowo, ternyata dia tidak mendengarkan suara kita. Ada yang jamin rupanya kau pilih dia? Selain ini biar tahu kalian ya, ternyata ditangkap juga beberapa orang ya yang sudah membakar foto dari Prabowo Gibran. Aduh, memang ini jujur aja ku bilang, inilah mahasiswa yang masa depannya gelap. Mau aja diperalat oleh kelompok tertentu.
Coba perhatikan sekarang, tagar Indonesia gelap, di mana-mana udah nggak kedengaran kan? Tapi muncul di beberapa acara Refli Harun, Faisal Akbar Faisal, ya, dan itu juga yang menjadi tagarnya Koni. Apa dibilangnya? Waktu saya pulang umroh dengan Megawati, ya, kami itu disambut dengan demonstrasi Indonesia gelap. Gua gemes gitu loh. Gua kepengen banget untuk nerangin Indonesia yang gelap ini. Jadi bagaimana kawan-kawan? Berapa foto yang kalian bakar? Jadi mahasiswa ini jujur aja gue bilang, ya kan, aneh orang ini. Bakar foto presiden berani. Coba bakar dulu foto dosen pendamping. Bakar dulu foto dosen pendampingmu. Kan udah terbalik dunia ini. Bakar foto presiden berani. Bakar foto dosen pembimbing nggak berani. Jadi manusia-manusia inilah yang mau mengharapkan pendidikan gratis gitu. Iya. Mau digratiskan uang kuliah kalian? Isi kepala nggak ada. Mengharap digratiskan. Aduh, coba kalau rasa orang ini orang ini yang beberapa orang ini, ya kan, nanya lo orang ini satu dengan yang lain. Kira-kira kita satu sel nggak sama si Hasto? Nggak usah teringati si Hasto, ya kan, dia lagi nangis di pojokan. Aku menangis. Istriku menangis. Anak-anakku menangis. Aduh. Ya, jadi jangan pernah kalian itu, tolonglah dulu kalian itu sebagai mahasiswa. Jujur aja ku bilang, ya. Sekarang itu ku tengok pergerakan kalian itu tidak searah dengan rakyat. Nggak senada perjuangan kalian itu dengan apa yang dimau rakyat. Enggak, ya. Karena kami tahu sebetulnya demo kalian itu demo pesanan. Dipengaruhi presiden BEM-nya. BEM-nya nanti mempengaruhi Korlap. Korlap nanti, ya, Korlap itu yang membawa massa. Aduh, udahlah, ya. Aku jujur aja ku bilang kecewa, sekecewa-kecewanya melihat, ya, badan eksekutif mahasiswa zaman sekarang. Zaman dulu jujur aja ku bilang sama kalian, ya, untuk menjadi presiden BEM, ya, itu bukan perkara yang gampang, ya. Mereka harus melakukan sebuah riset, mereka itu juga harus mempersiapkan presentasi, mereka itu harus punya visi misi, mereka juga harus bisa meyakinkan para mahasiswa bahwasanya mereka itu mampu, ya, memimpin mereka pada sebuah kemampuan intelektual yang tinggi. Tapi sekarang enggak. Coba bayangkan kalian, ya, BEM sekarang itu cuman satunya ambisinya dan juga cita-citanya. Tahu kalian? Bisa tampil di ILC. Coba perhatikan kalian. Ya, hitung kalian udah berapa presiden BEM, ya, yang sudah nongol di ILC. Cuman itu yang kebanggaan terbesar mereka. Nongol di TV, pimpin demo, kan begitu. Demo ke arahnya kemana nggak tahu dia. Aduh, ya, inilah asuhan-asuhannya Rocky Gerung, Faisal Assegaf. Nggak boleh kayak gitu, Kopung, ya. Bagaimanapun juga mereka adalah penerus bangsa ini. Tergantung IP-nya itu. Kita lihatlah lulus nanti IPK-nya berapa.
Ya, udah ku bilang tahun 2019 ya, ada sekitar 10 atau 11 perguruan tinggi negeri di Indonesia itu top-topnya itu ya, yang juga pernah dirasuki atau disusupi dengan radikalisme. Ya, jujur ku bilang sama kalian, sedangkan paham radikalisme itu bisa menyusup kepada para mahasiswa, apalagi paham-paham anti pemerintah. Loh kok bisa Bung? Ya yang diundang model-model Rocky Gerung. Kan begitu. Andai kata Koni mengajar dia di Indonesia, aku rasa Koni pun juga diundang itu. Ya, tolonglah, memang betul ya kita ya Rocky Gerung itu memiliki paham ya, bisa dikatakan idealismenya itu liberal kan begitu, kebebasan berpikir, kebebasan bernarasi, kebebasan berargumen kan betul, nggak ada masalah, justru bagus itu ya kan. Cuman masalahnya ya masih di dalam koridor, tidak ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan etika, batasan moral, batasan hukum, dan undang-undang. Coba perhatikan kalian ya, yang namanya Rocky Gerung selalu berbicara etik. Sementara dia nggak pernah berpikir kalau untuk bicara. Presiden aja udah dua-duanya dibilang, udahlah. Tahu nggak kalian, jujur aja ku bilang ya, pernah dalam satu kesempatan ya, bareng ini sama Ade Armando ya, waktu itu bicara tentang campur tangan Joko Widodo terhadap MK ya. Ini si Rocky Gerung ngotot ya, bahwasanya Joko Widodo itu punya andil di dalam putusan MK. Ade Armando berkata, tunjukkan buktinya. Ya, Rocky Gerung berkata, saya punya disertasi, ada 7 disertasi ditambah hasto. Iya kan? Coba Ade Armando bilang sama dia, tunjukkan buktinya. Datang dia, siapa nih si Rocky Gerung? Bagi saya disertasi yang paling baik itu disertasinya hasto. Ditanya sama dia 7 lagi disertasi, ya salah satu diantaranya nggak mampu dia. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics dasarnya. Oke, silakan dijawab lagi. Saya mau bilang bahwa saya Bukan sekedar dinikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita berbeda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Yes. Buktinya apa? Buktinya apa? Bisa terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, benar nggak tuh tesisnya? Kak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Itu tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi, Pak? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? juga. Nah, itu Ya. saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimal apa enggak? Dengan cara yang etis ya. Iya. Dengan cara yang etis ya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke,
dia akan batalin apa enggak? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini, Itu imajinasi lu tanya, Anda. Gini, imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset ada teman-teman yang PhD semua. Tanya. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Oh iya Mas Ayu. Iya, iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa Itu. dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut Sebut satu. aja. No, no, you Bahkan mention one. MSN yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada Ada 7, 8 plus Hasto jadi Nanti makin 8. terus Iya. itu, oke. Sekarang aja di depan Sebut, publik. oke. Ini ada siaran langsung di Yes, televisi oke. ya. You minta Orang- satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang sedang intelektual. Saya? Adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa bang jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Ya, jadi kemampuan teori ya itu kadangkala kalah ya dibandingkan dengan kemampuan praktikal. Ya, Ade Armando dia lebih kepada praktikal. Dia tidak hanya memahami teori ya, tapi Rocky Gerung kebanyakan teori tidak memahami praktek. Ade Armando mending pernah jadi caleg. Opung Parbelak 2 kali jadi caleg. Nah kawan ini pernah jadi caleg. Pernah Opung ku jadi caleg, pernah. Kapan itu Pung? Nggak perlu kalian tahu. Masih kelas-kelas kabupaten lah. Ada yang milih Pung? Nggak ada. Tapi nggak terlalu banyak, ya kan? Tapi kalau misalnya Bung Parbelak sekarang jadi caleg, jujur aja gue bilang banyak yang milih. Aduh, ya. Jadi begitu, ya mahasiswa. Ku bilang sama kalian semuanya, ya. Kalau kalian nggak mau dibilang mahasiswa, ubahlah bagaimana kalian itu menanggapi isu-isu di bangsa ini. Itu dia. Ini ndak sumbu pendek, lebih pendek sumbunya daripada kadrun. Masih ingat nggak waktu kemarin ada istilah kadrun? Dikit-dikit terpancing emosi. Ini mahasiswa ini gampang kali terpancing emosinya. Tapi nggak bisa menentukan arah emosinya itu kemana. Kan begitu ya. Gampang kali diperalat. Wah, kalau mahasiswa zaman kami dulu bukan diperalat, memperalat. Maksudnya apa? Ya kalau mahasiswa zaman dulu itu ya lebih kepada ya apa yang bisa dia lakukan untuk bangsa ini. Kalaupun turun ke jalan, mereka akan lihat isunya apa, gitu loh ya. Tapi kalau cuman isu ya yang hanya menguntungkan satu pihak dan apalagi isu-isu itu ya mengganggu stabilitas nasional ya, itu bisa dikatakan mereka akan turun ke jalan gitu loh. Tapi kalau misalnya isu-isu pesanan, tahun 98 mana ada isu pesanan?
Gitu. Beruntunglah kalian aktivis 98 ya. Ku bilang sama kalian, nama kalian harum. Nggak kayak aktivis zaman sekarang. Bangga kali kalau udah turun ke jalan. Idang udah paling merasa pahlawan itu bakar-bakar ban. Aduh. Jadi kita doakan aja ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah tertangkap ini ya. Yang pertama supaya mereka bisa berubah ya. Yang kedua ya supaya uang sekolah mereka atau uang kuliah mereka nggak jalan. Ya kalau jalan contohnya mereka lagi ditahan kan rugi. Yang kasihan kan bapak sama mamanya. Kan begitu. Yang ketiga mudah-mudahan lepas dari penjara nanti masih bisa nyambung kuliah. Sampaikan dulu sama mama kalian itu biar diurus dulu cuti kuliah. Kalau prediksi gue 2 tahun ini. Bikin kian lah. Kalau misalnya contoh 6 bulan lepas ya nasib kalian lebih bagus. Tapi kalau 2 tahun gak lepas-lepas, sementara cuti kalian urus 6 bulan, ya kan? Ternyata lah 2 tahun kalian di dalam, ya kan? Harus membayar kalian 1,5 tahun. Lebih bagus urus cuti 2 tahun, selesai. Shalalalalala. Aduh. Ya udahlah, itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak sekali. Selalu mengocok perut. Jadi walaupun kita berlama-lama menyaksikannya ya, tapi kita tidak pernah merasa bosan ya. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Dijamin. Plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang baru saja kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang penangkapan seorang mahasiswa yang sebelumnya viral karena lagu sindirannya terhadap Prabowo. Mahasiswa yang lebih tepat disebut mahasiswa ini katanya sempat buron selama seminggu ya sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwenang. Dalam ulasannya barusan, Opung Parbelak dengan gaya khasnya yang penuh humor dan sindiran tajam membahas berbagai aspek dari peristiwa tersebut, mulai dari reaksi masyarakat, tanggapan pihak keluarga, hingga implikasi yang lebih luas terhadap dunia mahasiswa dan aktivisme gitu ya. Salah satu poin menarik yang diangkat oleh Opung adalah bagaimana reaksi warga terhadap lagu yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Opung menyoroti bahwa sebagian masyarakat merasa tersinggung karena yang dihina adalah sosok yang mereka hormati sebagai pemimpin. Dalam konteks ini, Opung menegaskan bahwa kebebasan berpendapat itu ada batasnya ya, terutama ketika menyangkut penghinaan terhadap tokoh nasional. Apalagi yang dihina kali ini adalah seorang presiden. Lebih lanjut, Opung juga membahas bagaimana mahasiswa zaman sekarang seringkali terpengaruh oleh isu-isu politik tanpa memahami konsekuensinya secara menyeluruh. Dengan gaya bercandanya, ya tadi Opung juga menyindir bahwa banyak sekali mahasiswa saat ini yang terjebak dalam agenda politik pihak tertentu tanpa menyadari bahwa mereka hanya menjadi alat sebetulnya. Ini terlihat dari bagaimana beberapa mahasiswa bisa dengan mudah diprovokasi untuk melakukan aksi yang berujung pada persoalan hukum. Selain itu, Opung juga memberikan pandangan yang cukup tajam teman-teman dia terkait
bagaimana mahasiswa seharusnya bersikap gitu ya. Menurutnya, ya mahasiswa harus lebih cerdas lah dalam memilah isu dan memahami situasi sebelum terjun dalam aksi-aksi yang berpotensi bisa merugikan dirinya sendiri. Dalam hal ini, Opung mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih jauh dan tidak hanya ikut-ikutan tanpa memahami substansi dari aksi yang mereka lakukan. Tidak lupa tadi Opung juga mengomentari peran keluarga dalam mendidik anak-anak mereka, terutama dalam hal etika dan sopan santun. Ia menekankan bahwa pendidikan moral dan akhlak lebih banyak menjadi tanggung jawab orang tua daripada sekadar mengandalkan institusi pendidikan formal. Ini menjadi sindiran keras bagi orang tua yang kurang memberikan perhatian gitu ya, terkait pendidikan karakter anak-anak mereka ketika berada di rumah. Dan tadi di bagian akhir Opung juga menyinggung bagaimana fenomena politik dalam dunia mahasiswa seringkali tidak sejalan dengan kepentingan rakyat secara umum. Walaupun sering sekali mereka mengatakan mereka berdemo demi kepentingan rakyat, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah rakyat yang mana? Hahaha. Opung mencontohkan ya bagaimana beberapa gerakan mahasiswa itu tampaknya lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu daripada benar-benar mewakili suara rakyat. Ini menjadi kritik yang cukup tajam menurut saya terhadap kondisi mahasiswa saat ini gitu ya, terutama mereka-mereka yang menjadi aktivis ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Opung barusan ini daging semua dan saya sependapat, saya setuju 100% gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak barusan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys ya, demikian dulu konten nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.